Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata, dibuat dengan tujuan untuk memberi pelajaran dan refleksi bagi kita semua, agar bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sebelum melanjutkan cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Mari kita mulai ceritanya. Budi memandangi langit yang semakin gelap melalui jendela kecil di rumahnya yang sederhana. Tetesan hujan turun perlahan di luar, seolah langit pun turut merasakan kesedihan atas apa yang baru saja terjadi. Di dalam rumah yang sunyi, hanya terdengar suara napas ketiga anaknya yang sedang tidur nyenyak. Mereka belum menyadari bahwa kehidupan mereka telah berubah sejak pagi tadi. Sejak ibunya meninggalkan mereka tanpa kata perpisahan, tanpa pesan apapun. Ningsih, istrinya, telah pergi tanpa memberi peringatan. Ia hanya meninggalkan sebuah surat kecil di atas meja dapur, sebuah surat yang sulit dipahami Budi. Dalam surat itu, Ningsih mengungkapkan bahwa ia merasa hidup mereka terlalu berat, bahwa ia tak lagi mampu bertahan dengan segala kekurangan yang ada, dan bahwa ia ingin mencari kebahagiaan di luar sana. Budi merasa seperti dikhianati. Bukankah mereka sudah berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka? Bukankah cinta mereka seharusnya cukup untuk menghadapi semua tantangan? Namun kenyataannya, Ningsih memilih pergi, meninggalkan Budi dan anak-anak mereka yang masih terlalu kecil untuk memahami makna perpisahan. Hati Budi hancur, tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya terpuruk. Ketiga anaknya, Andi yang berusia 9 tahun, Aisyah yang 6 tahun, dan Rani yang baru 3 tahun, adalah tanggung jawab besar yang tidak bisa ia abaikan. Mereka adalah alasan Budi untuk tetap bertahan, meskipun hatinya terasa hancur. Dengan air mata yang tertahan, Budi menarik napas panjang dan duduk di sisi tempat tidur anak-anaknya. Wajah polos mereka yang sedang tidur memberi sedikit kenyamanan, sekaligus membuat hatinya semakin pedih. Anak-anak itu masih belum mengerti bahwa sejak saat itu, hanya ada satu orang tua yang akan menemani mereka. Budi membelai lembut rambut Andi, anak sulungnya. Ia tahu Andi adalah anak yang cerdas dan peka. Mungkin Andi sudah merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan kepergian ibunya yang mendadak. Namun, Budi bertekad untuk menjaga Andi dan adik-adiknya dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Saat malam semakin larut, rasa sakit dan kekecewaan semakin menggerogoti hati Budi. Ia berbaring di samping anak-anaknya, membiarkan air mata yang telah ia tahan sepanjang hari akhirnya jatuh membasahi pipinya. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Kita bisa, kita pasti bisa melewati semua ini. Ayah akan selalu ada untuk kalian." Di tengah keheningan malam itu, Budi merasakan dorongan kuat dalam hatinya. Dorongan untuk tetap bertahan, untuk terus menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Meskipun dunia terasa runtuh, Budi tak ingin membiarkan anak-anaknya merasa kehilangan lebih dari yang telah mereka alami. Keesokan harinya, kehidupan baru bagi Budi dan anak-anaknya pun dimulai. Pagi itu, Budi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seadanya dan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Meskipun kesedihan masih terpancar di wajahnya, Budi berusaha tersenyum, ingin anak-anaknya merasa bahwa segala sesuatunya masih baik-baik saja. Setelah mengantar mereka, Budi berangkat bekerja. Namun, pekerjaan sebagai buruh bangunan yang ia geluti tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak kepergian Ningsih, Budi harus memikirkan cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ia mulai bekerja serabutan, dari pagi hingga malam hari. Siang hari menjadi buruh, malamnya menarik becak, dan jika tidak ada pekerjaan lain, ia mengumpulkan barang bekas. Malam-malam terasa sangat panjang. Setiap hari ia berjuang melawan rasa lelah yang semakin menumpuk. Kadang, saat sedang menarik becak di malam hari,
Pikirannya tentang Ningsih datang mengganggu. Ia teringat bagaimana dulu Ningsih selalu mendampinginya dalam kesulitan. Mereka pernah bermimpi bersama, saling menguatkan meskipun hidup penuh keterbatasan. Namun sekarang, Budi harus berjuang seorang diri, tanpa ada orang yang bisa ia andalkan. Meski lelah, Budi berusaha menyembunyikan semua rasa sakitnya di depan anak-anak. Setiap kali pulang larut malam, ia selalu memeriksa satu persatu untuk memastikan mereka tidur dengan nyaman. Ketika pagi datang, ia selalu tersenyum dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun hatinya terasa hancur. Suatu hari, Andi, anak sulungnya, mendekat dengan wajah penuh pertanyaan. "Ayah, kenapa ayah selalu pulang malam? Kenapa ayah selalu kelihatan capek?" tanya Andi dengan suara lembut dan penuh perhatian. Budi terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Ayah bekerja keras, Nak, supaya kita bisa hidup dengan baik. Supaya kamu dan adik-adikmu bisa terus sekolah," jawab Budi sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Andi tersenyum dan memeluk ayahnya erat, memberi kekuatan bagi Budi yang sedang rapuh. Di momen itu, Budi merasa kembali tergerak untuk melanjutkan perjuangannya. Anak-anaknya adalah alasan utamanya untuk terus berjuang. Tidak akan ada kekurangan atau kehilangan kasih sayang hanya karena ia harus bekerja keras. Budi menyadari bahwa dalam dirinya ada kekuatan yang belum sepenuhnya ia kenali, kekuatan untuk mencintai dan melindungi anak-anaknya tanpa syarat. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, Budi mendapat kabar dari seorang teman tentang pekerjaan tambahan di luar kota. Tanpa ragu, ia menerima tawaran tersebut, meskipun itu berarti harus meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Anak-anaknya akan diasuh oleh seorang tetangga yang baik hati selama ia pergi. Setiap kali ia harus meninggalkan mereka, Budi merasa bersalah. Tetapi ia tahu bahwa demi masa depan yang lebih baik, ia harus mengatasi segala keterbatasan. Pekerjaan baru ini membuka kesempatan bagi Budi untuk bertemu banyak orang, termasuk Pak Andi, seorang pengusaha yang terkesan dengan dedikasi Budi dalam bekerja. Pak Andi melihat potensi besar dalam diri Budi dan memberinya kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek kecil. Kesempatan ini membuat Budi semakin bersemangat untuk belajar dan mengasah keterampilannya. Meski sering merasa hampir menyerah, Budi selalu teringat pada wajah anak-anaknya. Wajah mereka yang penuh harapan dan tawa mereka yang memberikan arti dalam hidup Budi. Setiap tetesan keringat dan setiap saat ia ingin berhenti, Budi ingat janji yang diucapkannya pada malam Ningsih pergi, janji untuk mencintai dan menjaga anak-anaknya sepenuh hati. Tahun demi tahun, perjuangan Budi terus berlanjut. Ia bekerja keras, membangun reputasi, dan membuktikan pada dunia bahwa seorang ayah yang pernah jatuh bisa bangkit kembali. Meskipun tidak ada sosok istri di sisinya, cinta dari anak-anaknya sudah cukup untuk membuatnya merasa lengkap. Kerja keras dan ketekunan Budi akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil merintis usaha sendiri, sebuah usaha yang lahir dari ketekunan dan kemauan untuk bangkit dari keterpurukan. Anak-anaknya kini semakin besar dan melihat betapa besar perjuangan yang telah dilalui oleh ayah mereka. Mereka merasa bangga pada sosok yang dulu mereka lihat bekerja tanpa henti. Kisah Budi membuktikan bahwa cinta seorang ayah mampu melampaui segala keterbatasan. Meskipun dunia pernah runtuh dan meninggalkan luka yang mendalam, Budi bangkit dengan kekuatan dan cinta yang tak tergoyahkan. Anak-anaknya kini bisa melihat betapa besar cinta yang ia berikan. Meskipun itu semua diperoleh dengan keringat dan air mata yang mungkin tidak akan mereka ketahui sepenuhnya. Di tengah kesibukannya yang padat, Budi menerima tawaran baru dari Pak Andi, pengusaha yang dulu bekerja bersama di proyek konstruksi. Pak Andi terkesan dengan kerja keras Budi yang selalu penuh dedikasi dan tanpa keluhan. Ia merasa Budi adalah tipe pekerja yang langka, loyal, ulet, dan tekun. Suatu sore, di tengah hiruk-pikuk proyek, Pak Andi berkata,
Dar, aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang tidak hanya bekerja untuk uang, tapi yang mengerti bagaimana mengelola pekerjaan dan orang-orang di bawahnya. Pandangan mata Pak Andi penuh keyakinan, sesuatu yang jarang Budi temui pada orang lain. Budi terdiam, meresapi kata-kata itu. Pekerjaan ini adalah kesempatan langka yang bisa membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya yang kini semakin besar. Tanpa ragu, Budi menerima tawaran itu. Dengan rasa syukur dan tekad yang bulat, ia menjalani tugasnya sebagai mandor proyek dengan penuh tanggung jawab. Setiap hari, ia belajar hal-hal baru, manajemen pekerja, pengaturan waktu, dan anggaran proyek. Meski lelah, ada rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan dari senyumnya. Pekerjaan ini memberi penghasilan lebih baik dan membuka peluang pengembangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kepercayaan mulai berdatangan, dan perlahan-lahan Budi dikenal sebagai salah satu pekerja yang berintegritas dalam dunia konstruksi. Tidak berhenti di situ, kesempatan sebagai mandor membawanya untuk terus berkembang. Budi mempelajari segala hal tentang proyek, mulai dari aspek teknis hingga keuangan yang dulu hanya ia dengar sekilas. Pak Andi melihat potensi besar dalam dirinya, dan dalam beberapa tahun, Budi mulai mendapatkan proyek-proyek lebih besar dan menguntungkan. Dengan keberanian dan doa, Budi mulai merintis usaha konstruksi kecilnya sendiri. Awalnya, ia menerima proyek sederhana di desanya, tetapi seiring waktu, usaha Budi berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Dalam setiap langkah yang diambil, Budi tak pernah melupakan anak-anaknya. Semua yang ia lakukan adalah untuk mereka, untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Usaha Budi berkembang pesat, dan kehidupannya pun berubah. Dari seorang buruh serabutan, kini ia menjadi pengusaha konstruksi yang sukses. Namun, meski dunia telah berubah, hati Budi tetap sama, tulus, sederhana, dan penuh cinta untuk anak-anaknya. Setiap pulang kerja, ia tetap menjadi ayah yang sama, seorang Budi yang siap mendengarkan cerita-cerita kecil anak-anaknya di meja makan. Kehidupan yang dulu penuh perjuangan, kini terasa ringan di pundaknya. Anak-anaknya, yang kini sudah remaja, tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mandiri. Rumah mereka, yang dulu terasa sepi, kini dipenuhi dengan tawa dan canda. Andi, anak pertama Budi, kini telah berusia 16 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh perhatian, senantiasa menjaga adik-adiknya dengan kasih sayang. Aisyah, sang adik kedua, adalah seorang gadis ceria yang memiliki semangat sosial tinggi. Rani, yang dulunya masih kecil, kini berusia 10 tahun dan mulai menunjukkan minat yang besar dalam dunia seni. Meskipun mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda, satu hal yang mereka miliki bersama adalah cinta yang mendalam kepada ayah mereka. Budi, sang ayah, telah memberikan segalanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Dengan kesuksesan dalam usaha dan keharmonisan keluarga, hidup Budi terasa lengkap. Setiap hari, ia menikmati momen berharga bersama anak-anaknya, menyiapkan sarapan, mengantar mereka ke sekolah, hingga berbagi cerita sebelum tidur. Dalam kesederhanaan itu, Budi menemukan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari pengorbanan dan perjuangan panjang. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, dalam acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas pengusaha setempat, Budi bertemu dengan seseorang yang telah lama ia coba lupakan. Ningsih, istrinya yang dulu pergi tanpa kabar. Saat Budi sedang berbincang dengan rekan-rekannya, matanya tertuju pada seorang wanita di sudut ruangan yang tampak memandanginya. Wanita itu terlihat anggun, namun di balik kecantikannya, Budi bisa melihat kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Mereka saling bertatapan, terjebak dalam kenangan yang lama terkubur. Tak lama kemudian, Ningsih mendekati Budi dengan langkah ragu.
Dalam suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Budi, ini aku." Budi hanya terdiam, berusaha menahan emosi yang bergolak di dalam hatinya. Ia masih mengingat betapa hancurnya hidup mereka setelah Ningsih pergi. Bagaimana ia harus berjuang seorang diri membesarkan anak-anak yang tak mengerti apa yang terjadi. Meskipun luka itu sudah lama sembuh, rasa sakit yang ditinggalkan Ningsih masih terasa. Ningsih kemudian mengungkapkan bahwa hidupnya tidak seindah yang ia bayangkan. Setelah meninggalkan keluarga, ia merasa kehilangan dan hampa, merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan apapun. Ia mencari kebahagiaan di tempat lain. Namun akhirnya sadar bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan bersama keluarga. Kini, Ningsih ingin kembali untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya dan menjadi istri serta ibu yang lebih baik bagi Budi dan anak-anak mereka. Namun, Budi merasa bahwa luka yang telah ia alami terlalu dalam, dan perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama anak-anaknya tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka telah bertahan bersama dalam setiap kesulitan tanpa kehadiran Ningsih. Saat Budi hendak berbicara, ia melihat anak-anaknya berdiri di pintu, mendengarkan seluruh percakapan mereka. Andi, yang telah menyaksikan semua perjuangan ayahnya, maju dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, "Ibu, Ayah sudah cukup berjuang untuk kami. Ayah sudah memberikan segalanya tanpa mengeluh. Sekarang, setelah kami bahagia, Ibu datang dan ingin kembali. Kami sudah tidak membutuhkan Ibu lagi." Kata-kata Andi terasa menyakitkan bagi Ningsih. Ia menyadari bahwa dirinya telah mengecewakan anak-anaknya dan meski ingin kembali, hatinya tahu bahwa tempatnya tak lagi ada di keluarga ini. Wajahnya memucat, dan tanpa sepatah kata, ia pergi meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Budi memandang anak-anaknya, yang kini menatapnya dengan penuh kebanggaan dan cinta. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia sadar bahwa anak-anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, hasil dari segala perjuangan yang ia lakukan. Mereka adalah harta yang tak ternilai, bukti cinta yang tulus dan tak tergantikan. Budi memeluk mereka dengan penuh kasih. Berterima kasih dalam hati, bukan hanya karena mereka selalu ada dalam setiap masa sulit, tetapi juga karena mereka menjadi sumber kekuatan dan harapan yang membuatnya mampu bertahan. Dalam pelukan itu, Budi merasa hidupnya lengkap. Mereka adalah keluarga yang sempurna, meski tanpa sosok ibu di sisi mereka. Budi dan anak-anaknya melanjutkan kehidupan mereka dengan kedamaian. Sejak pertemuan emosional di acara amal, Ningsih tidak pernah datang kembali untuk menemui mereka. Meski pertemuan itu sempat mengguncang perasaan Budi, ia berusaha mengabaikan bayang-bayang masa lalu yang mulai mengusik. Kehidupan mereka pun kembali normal, dan ketenangan itu memenuhi rumah mereka. Andi, anak sulung Budi, kini berusia 17 tahun. Tidak hanya cerdas, Andi juga sangat pengertian dan penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Aisyah, sang anak kedua, semakin menunjukkan sifat cerianya. Ia menjadi penyemangat bagi kakaknya dan adiknya, Rani, yang kini mulai memasuki masa remaja dan semakin dekat dengan ayahnya. Setiap hari, tawa dan canda mewarnai rumah mereka, dan Budi merasa hidupnya kini lengkap. Namun, hidup seringkali datang dengan ujian yang tak terduga. Suatu pagi, saat Budi bersiap untuk pergi bekerja, sebuah suara dari luar rumah memanggil namanya. Budi membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang sangat ia kenal, Ningsih. Ningsih berdiri di depan pintu dengan wajah yang terlihat lebih tua dan lelah, jauh berbeda dari penampilannya yang dulu mempesona. Wajahnya kini penuh keriput, yang menunjukkan bahwa hidup yang ia jalani tak berjalan seperti yang ia impikan. Ningsih memandang Budi dengan tatapan penuh penyesalan, seolah ingin mengungkapkan 1000 kata yang terpendam. Budi terdiam, hatinya dipenuhi campuran perasaan marah, kecewa, dan kasihan.
Mengingat perjuangan berat yang ia jalani setelah ditinggal Ningsih, Budi merasa sulit untuk menahan gejolak emosinya. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan memberi kesempatan pada Ningsih untuk berbicara. "Aku ingin meminta maaf," kata Ningsih, suaranya bergetar. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku meninggalkanmu dan anak-anak demi mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi kini aku sadar, tak ada yang lebih berharga selain keluarga." Budi mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski hatinya ingin berteriak, ia memilih untuk tetap diam dan memberi ruang bagi Ningsih untuk melanjutkan. "Aku salah, Budi. Semua kebahagiaan yang kuimpikan tak ada artinya tanpa kalian. Aku ingin kembali. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini lagi," kata Ningsih, air mata mengalir di pipinya. Budi terdiam panjang, menarik napas dalam-dalam. Ia memahami betapa beratnya situasi ini, terutama bagi anak-anak mereka yang telah tumbuh dewasa dan menyaksikan bagaimana kerasnya mereka bertahan tanpa kehadiran ibu. Dalam hati Budi, ia sadar bahwa memaafkan mungkin bisa dilakukan, tetapi melupakan luka yang ditinggalkan Ningsih tak semudah itu. Luka dan penderitaan yang ditinggalkan Ningsih tidak bisa hilang begitu saja. Dalam keheningan itu, terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Andi, Aisyah, dan Rani muncul dan menyaksikan percakapan antara kedua orang tua mereka. Ketiganya terdiam, namun dalam tatapan mata mereka, terutama Andi, tampak jelas kekesalan yang mendalam. Andi, anak sulung yang telah merasakan penderitaan terbesar sejak kepergian ibunya, kemudian bertanya dengan nada sinis, "Ibu datang hanya karena ayah sudah sukses, kan?" Tatapannya penuh emosi dan kesakitan yang selama ini ia simpan. "Dulu, ketika kami susah, ibu pergi tanpa berpikir bagaimana hidup kami. Sekarang, ibu ingin kembali dan berpura-pura peduli." Ningsih terdiam, tak mampu memberi jawaban. Rasa sesal semakin tergambar di wajahnya. Namun Andi menatapnya tajam, seolah-olah tatapan itu adalah penghalang bagi permintaan maafnya. "Sejak kecil, ayah yang selalu ada untuk kami. Ayah yang merawat kami, menemani saat sakit, dan bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik. Ibu tak pernah ada di sana," lanjut Andi. Suaranya bergetar meskipun ia berusaha menahan air mata. "Kami tidak butuh ibu kembali, karena kami sudah cukup bahagia tanpa ibu." Kata-kata Andi seperti palu yang menghancurkan harapan Ningsih. Ia tidak pernah membayangkan anak-anaknya akan menolaknya dengan begitu tegas. Rani dan Aisyah pun hanya menunduk, tidak mampu menatap ibunya. Mereka telah terbiasa hidup tanpa sosok Ningsih. Dan kini kehadirannya kembali hanya mengingatkan mereka akan luka lama yang pernah merusak keluarga mereka. Budi memandang anak-anaknya dengan rasa bangga dan haru. Mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan oleh masa lalu. Dalam diam, Budi merasa bahwa mereka benar. Keluarga ini telah menemukan kebahagiaan sejati, meskipun tanpa kehadiran Ningsih. Budi menatap Ningsih yang kini tampak hampa. Ia tahu, keputusan telah diambil, dan kata-kata anak-anaknya telah menjadi jawaban yang tak bisa dibantah lagi. Budi mendekati Ningsih dan dengan nada tenang namun tegas berkata, "Ningsih, aku menghargai kedatanganmu. Mungkin kamu datang dengan niat baik, tapi anak-anak kami sudah terlalu terluka. Kehidupan kami kini sudah jauh berbeda." Andi, yang kini bekerja sebagai seorang insinyur di perusahaan besar, meraih sukses berkat kerja keras dan semangat belajarnya yang tinggi, yang selalu didorong oleh dukungan Budi. Sementara Aisyah memilih untuk menjadi pengajar di desa mereka, mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak dengan kasih sayang yang ia dapatkan dari ayahnya. Rani, yang masih menyelesaikan pendidikannya, menunjukkan bakat besar dalam dunia seni, dan mulai menorehkan prestasi di berbagai kompetisi. Melihat anak-anaknya yang sukses dan bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagi Budi.
Ia merasa bahwa segala pengorbanan dan perjuangannya tidak sia-sia. Setiap kali melihat senyum mereka, Budi tahu bahwa hidupnya telah benar-benar terbayar. Mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Suatu sore, ketika anak-anak berkumpul di rumah, Budi mengajak mereka duduk bersama di ruang tamu. Ia tahu usianya semakin menua dan tak banyak waktu yang tersisa. Dengan suara yang lembut, ia menyampaikan pesan-pesan penting. Ayah ingin kalian tahu, hidup ini tak selalu mudah. Ayah telah melalui banyak cobaan, dan kalian juga pasti akan menghadapi hal yang sama. Tapi ingatlah, cinta adalah kekuatan terbesar yang dapat membuat kita bertahan. Keluarga ini adalah pilar kalian, dan kalian harus selalu saling mendukung, ujar Budi dengan penuh kehangatan. Anak-anaknya mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa kata-kata itu adalah nasihat berharga yang ingin Budi wariskan. Andi, Aisyah, dan Rani saling memandang, berjanji dalam hati untuk menjaga nilai-nilai itu. Mereka tahu betapa besar cinta yang telah diberikan ayah mereka, dan mereka ingin meneruskan semangat itu dalam hidup mereka masing-masing. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kesehatan Budi semakin memburuk. Anak-anaknya, yang kini telah dewasa, selalu bergantian menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam perhatian yang mereka berikan, Budi merasakan cinta yang tulus dan hangat. Cinta yang ia tanamkan dengan sepenuh hati, yang kini tumbuh menjadi kekuatan yang menguatkan dirinya. Pada suatu malam yang tenang, Budi menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh anak-anak yang memegang tangannya dengan air mata yang jatuh perlahan. Kehilangan sosok ayah yang mereka cintai terasa sangat mendalam. Namun mereka juga tahu bahwa ayah mereka telah pergi dengan tenang. Budi dimakamkan di desa tempat ia membesarkan anak-anaknya. Seluruh warga desa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, mengenang Budi sebagai seorang pria yang tidak hanya pekerja keras, tetapi juga seorang yang menginspirasi banyak orang. Ia adalah seorang ayah yang penuh kasih, yang dengan teguh menunjukkan bahwa cinta sejati adalah cinta yang mampu bertahan melalui segala ujian hidup. Setelah kepergian Budi, Andi, Aisyah, dan Rani melanjutkan hidup mereka dengan membawa semangat yang diwariskan oleh ayah mereka. Mereka tahu bahwa cinta dan pengorbanan adalah warisan terbesar yang bisa mereka terima, dan mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai tersebut dalam hidup mereka. Dalam setiap langkah mereka selalu teringat ajaran ayah mereka. Ketika mereka merasa lelah atau ingin menyerah, mereka teringat bagaimana ayah mereka tetap berjuang untuk mereka. Dalam setiap doa, mereka mengucap syukur atas cinta yang telah mereka rasakan dari Budi. Meski Budi telah pergi, cinta dan ajaran yang ia tinggalkan akan selalu hidup dalam hati anak-anaknya. Mereka tahu bahwa ayah mereka adalah cahaya yang akan terus menerangi jalan mereka, bahkan ketika ia tak lagi di dunia ini. Budi telah mengajarkan mereka tentang arti keluarga, cinta, dan pengorbanan, dan mereka bertekad untuk meneruskan warisan itu, untuk mencintai tanpa pamrih, dan berjuang tanpa lelah. Kisah Budi berakhir dalam keabadian cinta yang telah ia tanamkan dalam hati anak-anaknya. Cinta yang akan terus hidup, menjadi bagian dari diri mereka, dan menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan tak pernah gentar menghadapi hidup. Terima kasih buat kamu yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.